Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, tentunya tidak afdol rasanya ketika kita tidak saling berkenalan. Karena kan ini merupakan pertemuan pertama kita, jadi untuk kelancaran kegiatan kita ke depannya juga, mari kita saling berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Aulia, tapi akrab disapanya Ayu. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ya, silakan dimulai perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Frida Prawira Khairum, biasa sering dipanggil Raffi. Perkenalkan, nama saya Efri Pawan yang akrab disapa Cliff. Perkenalkan, nama saya Emi Hayat Satria Abdullah, biasanya dipanggil Yahya. Halo teman-teman, hello everyone, hai Mina. Nama saya juga Drantama Fadilah, saya siap mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman, tujuannya kita berkumpul pada hari ini secara berkelompok adalah untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah sebuah layanan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian dan juga untuk memandirikan teman-teman sekalian agar teman-teman bisa mencegah permasalahan yang terjadi dalam dirinya teman-teman. Jadi dalam bimbingan kelompok itu terdapat pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok di sini adalah saya dan anggota kelompoknya adalah kalian. Nah, sebelum kita lebih lanjut agar terbangunnya hubungan emosional antara saya dengan kalian, kalian dengan sesamanya kalian, kita ice breaking terlebih dahulu. Semua ada pulpennya? Ya, semua pulpennya disimpan di depannya. Oke. Mana pulpennya ya? Oh ya, sorry. Oke, jadi ice breaking-nya itu adalah sikut, sikat, dan sakit. Sikut itu pegang sikutnya, sakit itu begini, sikat itu ambil. Oke, paham? Paham. Oke, fokus nah. Jadi ice breaking-nya ini juga untuk melatih konsentrasinya teman-teman sekalian. Jangan diri ya. Oke, dengar arahan dari saya. Begini dong kalau sikut, sakit, sikat. Oke. 1, 2, 3. Sikut, sakit, sikut. Bagus. Oke, ulang. 1, 2, 3. Sikut, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikut, sikat. Wih, nggak mau lanjut. Dapat. Oke. Ulang, lagi. Oke. Pulpennya Rafif saya ambil dan pulpennya ya juga saya ambil. Pulpennya disimpan di tengah-tengah sini. Wow. Ya, kalian berlomba untuk mengambil. Ya, di tengah-tengahnya. Diambil begini atau diambil begini? Diambil, harus diambil itu pulpen. Oke. 1, 2, 3. Sikut, sakit, sikut, sikat. Pulpennya Yahya sama Jini lari. Tidak mau diambil sama Jini dan Yahya. Dia lebih memilih ke Cliff. Oke. Sudah nah? Kita kembalikan pulpennya. Oke, teman-teman.
Jadi Bermain. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu juga terdapat beberapa asas kesukarelaan, keterbukaan. Bagaimana teman-teman? Apakah secara sukarela datang ke ruangan ini? Pasti dong. Oke. Pastinya. Oke, baik, terima kasih karena sudah sukarela untuk datang ke sini dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, jadi adapun topik layanan kita pada hari ini yaitu aku kenal diriku dan aku temukan profesiku. Aku kenal diriku dan aku temukan profesiku. Oke, teman-teman. Saya kembali menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan agar memandirikan teman-teman sekalian agar teman-teman bisa mencegah permasalahan yang terdapat dalam dirinya teman-teman. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu juga ada kontrak waktu yang dimana kontrak tersebut digunakan agar lebih terstruktur dan tersistematisnya jalannya kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Biasanya pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dilaksanakan selama 1 kali 40 menit atau 1 kali 45 menit. Bagaimana, apakah teman-teman bersedia? Sedia. Baik, terima kasih. Nah, sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi, aku kenal diriku dan aku temukan profesiku. Jadi, tentunya kita akan berada di dalam perjalanannya, kita akan berada dalam poros karir. Nah, karir tersebut tentunya membutuhkan profesi tertentu. Sebelum kita mengetahui nantinya saya sebagai profesi apa, nantinya saya menjadi apa, teman-teman harus mengenal dulu dirinya teman-teman terlebih dahulu. Karena hal tersebut dapat membantu teman-teman untuk lebih mendalami saya cocoknya di mana, saya cocoknya menjadi apa. Nah, maka dari itu saya akan membagikan lembar aktivitas inilah aku. Jadi silakan teman-teman mengisi lembar ini. Di situ terdapat nama, usia dan jenis kelamin, ada minat dan kelebihanku, ada ketakutanku, hal yang membuatku sedih, cita-citanya apa, dan tujuan hidupnya itu apa. Oke, silakan teman-teman menuliskan, mengisi lembar aktivitas ini. Iya, di sininya. Ini harus minat dalam apa ini, Kak? Yang mana? Minat. Minat bebas. Intinya teman-teman itu minatnya kemana? Apakah ke pelajaran? Apakah minatnya itu dalam olahraga, memasak, berenang atau apa? Bebas. Silakan teman-teman isi minatnya apa dan kelebihannya. Iya. Kalau berminat musik Kak bisa juga. Bisa. Itu kan semuanya minat. Apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman sukai, itu yang dimaksud dengan minat. Berbeda dengan bakat, ya kalau bakat itu kan apa yang telah ada dalam dirinya kita. Kalau minat apa, kalian itu mau arahnya kemana, kalian sukanya apa. Minat diisi juga kelebihannya apa. Sampai teman-teman pikir teman-teman tak punya kelebihan. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi lembar aktivitas ini tujuannya itu
bahwa teman-teman itu bisa lebih paham akan dirinya sendiri, karena biasanya masih banyak orang yang belum kenal dirinya sendiri, sehingga hal tersebut membuat mereka kesulitan menentukan arah karirnya itu mau kemana. Ketika teman-teman sudah paham dengan dirinya, pasti teman-teman bisa lebih mudah. Contohnya, teman-teman suka berenang, bisa jadi atlet renang. Teman-teman suka memasak, bisa menjadi chef. Untuk ketakutan di sini, teman-teman tuliskan saya ketakutan terbesar teman-teman itu apa? Bebas, pokoknya bebas. Kalian tuliskan saja apa yang ketakutannya teman-teman dalam lembar aktivitas ini. Ini membantu juga teman-teman untuk mengetahui dirinya. Oh, ternyata saya takut dalam hal ini. Sehingga nanti itu bisa juga membantu teman-teman untuk, oh, ketika saya takut ini, yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Hal yang membuatku sedih. Biasanya teman-teman sedihnya karena apa? Mungkin dia sedih karena ditinggal pacarnya. Apalagi di sini cita-citaku, biasanya masih banyak orang yang belum menentukan cita-citanya kemana. Salah satu alasan kenapa orang masih banyak belum tahu cita-citanya mau jadi apa, karena dia belum kenal sama sekali dirinya. Dia belum tahu minatnya apa, bakatnya apa, passionnya arahnya kemana, seperti itu. Tujuan hidupnya juga nanti ketika kalian tujuan hidupnya itu kemana sih, arahnya mau kemana sebenarnya. Biasa ada orang yang sudah sekolah sampai S3, sudah jadi dokter, profesor, tapi belum tahu tujuan hidupnya sebenarnya untuk apa. Oke, bagaimana teman-teman, sudah? Ya, sudah Kak. Sudah, oke. Saya mau kalian bacakan satu-satu untuk bagian minat dan kelebihan saja dan bagian cita-cita. Mulai dari Rafif. Perkenalkan, nama saya Rafif Yuda Prawira Khairum, usia saya 15 tahun, jenis kelamin saya laki-laki. Minat dan kelebihan saya yaitu minat saya berlari dan berenang. Kelebihan saya yaitu menjadi seorang mekanik. Ketakutanku ialah Langsung saja ke cita-cita. cita-citaku yaitu akpol. Tujuan hidupku membanggakan kedua orang tua. Lanjut, iya. Ya, perkenalkan, nama saya Kulit Pawan, usia 15 tahun, jenis kelamin laki-laki. Minat dan kelebihan saya itu, bermain gitar, dan kelebihan saya itu ahli dalam berbicara atau bisa dibilang public speaking. Cita-cita saya itu menjadi pegawai bank. Tujuan hidupnya? Tujuan hidup saya membuat bahagia orang tua. Oke, lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Yahya Satria Sadullah dan usia saya 15 tahun, jenis kelamin yaitu laki-laki lah. Minat dan kelebihanku, minatku itu menyanyi dan kelebihanku itu jago dalam berolahraga. Cita-citanya? Cita-citaku itu menjadi seorang dokter yang sukses di masa depan dan membanggakan kedua orang tua. Tujuan hidupku sama seperti cita-citaku, yakni membanggakan kedua orang tua dan menjadi orang yang sukses di masa depan nanti. Lanjut, jadi om. Baik, nama saya Julian Tama Patulak. Usia saya 14 tahun. Jenis kelamin saya laki-laki. Minat saya berada pada pembelajaran filsafat dan fisika. Kelebihan saya adalah pembicara yang fasih dan mungkin memiliki wawasan yang unik. Cita-cita saya menjadi musisi, astronom, pengamat politik, dan hakim.
saya hidup berbeda dengan gaya orang lain dan mengimani agama saya. Oke, nah jadi tadi teman-teman sudah tahu minatnya apa, kelebihannya apa, cita-citanya apa, dan tujuan hidupnya itu kemana. Nah, tadi teman-teman juga sudah menyebutkan cita-cita yang tadi ini mau jadi akpol, mau jadi Bang, pegawai pegawai. bank, mau jadi dokter. Maksudnya bukan mau jadi jadi dokter. bangunannya, Iya. bukan jadi bangunannya. Bukan jadi bangunannya, jadi pegawainya, bukan bangunannya. Oke, mau jadi pegawai bank, mau jadi dokter, dan mau jadi Seorang Polisi, astronot, polisi, astronom, pengamat politik. pengamat politik, dan Oh. hakim. Iya. Ada 4 cita-citanya Julio. Tapi ketahuilah, cita-cita itu biasanya banyak. Orang tua kalau masih ini masa-masa kalian mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi kenyataannya, ketika teman-teman sudah memasuki masa perkuliahan, selesai perkuliahan, sudah mau masuk arah karirnya kemana, itu tidak semudah itu untuk kita capai semuanya. Yang terpenting adalah bukan seberapa banyak cita-citanya teman-teman, tapi seberapa kalian tahu dirinya kalian dan bagaimana kalian bisa menentukan karirnya kalian dari dirinya kalian. Banyak biasa orang yang salah jurusan ketika kuliah karena tidak mengetahui passionnya terlebih dahulu, tidak mengetahui dirinya terlebih dahulu. Oke, di sini ada pohon karir. Silakan teman-teman lihat. Pohon karir ini dapat membantu teman-teman untuk memahami. Ketika teman-teman tadi minatnya itu berada di ilmu sosial. Ilmu sosial itu kayak suka berbicara di depan umum, suka berinteraksi. Terus ada juga ilmu bahasa dan budaya, bagaimana teman-teman mampu berkomunikasi yang baik. Terus matematika dan ilmu alam, bagaimana teman-teman menyukai pelajaran IPA, biologi. Nah, kalau dilihat dari minatnya dari teman-teman, ilmu sosial itu dari minatnya teman-teman tadi, bisa teman-teman lihat, oh ternyata kalau minatku tadi seperti ini, arah karirku ternyata ke arah sini. Begitu. Kalau kalau saya minatnya tadi dalam bidang ini, ternyata arah karirku bisa ke sini. Jadi di sini ada banyak macam karir, ada banyak macam karir yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan dari inilah teman-teman juga bisa tahu bahwa ternyata saya orangnya cocoknya nanti ke sini, arah karirku nantinya bisa ke sini. Dulu pada saat SMA kelas 3, saya tidak tahu arah karirnya mau kemana. Saya melihat pohon karir dan saya mencoba tes minat dan bakat, dan ternyata hasil tes minat dan bakat saya, hasilnya itu saya orangnya suka berbicara, suka mendengarkan cerita orang lain, bisa menjadi pendengar yang baik. Makanya pada saat pemilihan jurusan kuliah, saya memilih jurusan bimbingan dan konseling, dikarenakan bimbingan dan konseling kan menjadi pendengar siswa, menjadi pendengar orang, suka bicara sama orang. Nah, dan itu sesuai dengan passion saya. Seperti itu. Nah, setelah melihat pohon karir ini, bagaimana dengan teman-teman? Kalau dari Rafif sendiri setelah melihat pohon karir ini, kira-kira Rafif nanti arah karirnya kemana? Ke matematika dan ilmu alam. Ya, itu kan di situ banyak matematika dan ilmu alam. Salah satunya tuh jadi apa? Polisi. Polisi. Oke, kalau dari Cliff? Kalau saya itu mengarahnya ke ilmu-ilmu sosial, dan yang saya ambil itu mungkin akuntan. Akuntan. Ya, akuntan itu ada jurusan akuntansi yang luarannya itu bisa jadi pegawai bank. Oke. Terus kalau Yahya sendiri? Kalau dari minat saya sendiri itu sesuai dengan yang saya mau, matematika dan ilmu alam. Malah mau jadi dokter. Iya. Oke. Dari Julio? Karena tadi Julio paling banyak cita-citanya. Julio punya dokter saja. Julio lebih senang mana? Saya mungkin Setelah mengetahui minatnya matematika dan ilmu alam. akan menjadi apa? Saya lebih condong ke polisi. Polisi. Oke. Nah,
mengetahui arah karirnya teman-teman itu mau kemana nantinya. Nah, inilah gunanya pohon karir ini dan kita mengenal diri kita. Jadi teman-teman ingat, sebelum teman-teman mengetahui arah karirnya mau kemana, teman-teman harus pahami dulu dirinya kalian ada di mana, passionnya. Sekarang kan teman-teman kelas 10, perjalanannya kalian di sekolah ini masih panjang, masih harus ke SMA kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti kalau kelas 11 kan mata pelajaran peminatan. Sebelum teman-teman memilih mata pelajaran peminatan, teman-teman kenali dulu dirinya, karena mata pelajaran peminatan itu menjadi salah satu juga sebagai salah satu yang dapat mendorong teman-teman untuk ketika kuliah memilih jurusan apa, sehingga tidak ada teman-teman yang salah jurusan nantinya. Oke. Ya. Misalnya nanti kalau mau dites bisa coba untuk komunikasi. Bisa. Silakan teman-teman ke BK, karena BK itu tempat berkonsultasi. Harus dirubah mindsetnya. BK itu bukan tempat menghukum, tapi tempat berkonsultasi. Oke? Jadi teman-teman, bagaimana, sudah tahu arah karirnya kemana? Tahu Kak. Tahu. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung akhir layanan. Bagaimana dari teman-teman sekalian? Saya mau mendengar lagi apa yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Dimulai dari Rafiq. Kesimpulan. Ya, apa yang kamu dapatkan dari bimbingan karir ini? Jadi kesimpulan saya itu saya sudah dapat mengetahui minat dan bakat saya untuk kedepannya itu akan memasuki ke perguruan seperti matematika dan ilmu alam untuk mencapai cita-cita saya. Kalau Cliff? Ya, yang saya dapat itu atau yang bisa saya simpulkan, saya dapat mengetahui minat dan kelebihan saya, ketakutan besar saya, hal yang membuat saya sedih, cita-cita saya dan tujuan hidup saya. Saya sudah dan saya mengetahui apa yang saya sudah tulis di sini, dan saya juga sudah mengetahui bagaimana arah tujuan saya untuk mengambil pekerjaan yang saya inginkan, dan saya sudah mengetahui apa jurusan yang mungkin saya bisa masuki untuk menuju cita-cita saya ke depannya. Kalau dari Yahya bagaimana? Kesimpulan dari saya yaitu saya bisa lebih mengenal diri saya, misalnya ketakutan saya lah, cita-cita saya, dan juga tidak akan ragu-ragu untuk mengambil peminatan saya itu matematika dan ilmu alam untuk menjadi seorang dokter, dan juga bisa membanggakan kedua orang tua nanti di masa depan. Dari Julio bagaimana? Setelah belajar ini saya bisa mengurangi keegoisan diri saya dalam memilih karir, sehingga tidak menimbulkan bias lagi pada diri saya. Jadi intinya saya dapat menguasai diri dan mengetahui apa kekurangan dan kelebihan saya yang akan dipakai untuk mengambil sebuah pekerjaan di potensi ini. Itu saja. Ya, baik. Nah, sebelum kita tutup, saya akan membagikan lembar evaluasi hasil. Silakan diikuti sesuai dengan petunjuk yang telah tersedia dalam lembar evaluasi hasil tersebut. Apa topik lainnya ini, Kak? Aku kenal diriku dan aku tahu arah profesiku. Aku kenal diriku dan aku tahu arah profesiku. Dan aku tahu arah karirku. Aku kenal diriku dan aku tahu arah karirku. Topiknya Aku kenal diriku dan aku tahu arah karirku. aku kenal Diriku dan dan aku tahu arah karirku.
Jadi pikirannya makanan terus. Langsung saja di checklist sesuai dengan petunjuknya lagi. Ya, ya. Ini bisa disimpan. Kalau yang ini kan Simpan. Simpan juga. Ya, gambar evaluasinya dikumpul. Selebihnya disimpan. Itu terlalu excited. Santai ya, hanya pelan ya. Sampai nabur juga cewek. Oke, sudah? Sudah. Oke. Nah, tentunya sebelum diakhiri, saya mau satu orang untuk mengumpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin dari Cliff. Mampus. Iya, silakan Cliff. silakan dia. Kesimpulan yang bisa saya dapat hari ini itu kita semua bisa dapat mengetahui jalur yang kita jalur masa depan yang kita inginkan, dan kita dapat mengetahui bagaimana minat, kelebihan, ketakutan, kesedihan, impian masa depan, cita-cita atau tujuan hidup kita. Kita bisa tahu semua itu, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana karir kita untuk kedepannya. Jadi kita tidak usah bimbang lagi dengan apa pilihan yang kita sudah pilih saat kita masih duduk di jenjang bangku SMA. Jadi kita tidak usah apalagi bimbang bagaimana caranya kita memilih jurusan di perkuliahan nanti, dan kita bisa juga dapat meneruskan cita-cita kita, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cliff, dan kalian semua sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam menentukan arah karirnya kalian. Ingat, sebelum menentukan arah karir, kenali dulu dirinya agar nanti tidak salah arah karirnya. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.